Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Penetapan DPT dilakukan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Minggu, 2 Juli 2023, lalu. Jumlah DPT nasional tersebut terdiri dari 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan. Adapun jumlah tempat pemungutan suara atau TPS adalah sebanyak 823.532 yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa, kelurahan dan 128 PPLN. Dari hasil rekapitulasi KPU, Pulau Jawa merupakan daerah dengan pemilih yang paling banyak di Indonesia. Tercatat, ada 115.384.664 pemilih di Pulau Jawa pada pemilu 2024. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Pulau Jawa maupun secara nasional. Total pemilih di provinsi ini mencapai 35.714.901 orang. Kemudian, Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan jumlah pemilih terbanyak di Pulau Jawa yaitu sebanyak 31.402.838 orang. Lalu, posisinya diikuti oleh Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Sementara, di Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit di Pulau Jawa yaitu hanya 2.881.969 orang. Jumlah pemilih 6 provinsi di Pulau Jawa tercatat mencapai 56% dari total pemilih nasional di pemilu 2024. Hal ini kembali menandai pertarungan memperebutkan suara pemilih di Pulau Jawa akan tetap ketat. Dengan kata lain, jika ada salah satu pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai suara di Pulau Jawa, maka kunci kemenangan di Pilpres 2024 pun sudah di tangan. Fakta menarik itulah yang membuat peta persaingan jelang Pilpres 2024 ini semakin seru untuk disaksikan. Terlebih lagi, 2 dari 3 bakal capres yang kini muncul di permukaan merupakan muka baru dalam kontestasi Pilpres di Indonesia. Meski demikian, masing-masing bakal capres tersebut sudah memiliki basis massa dan mesin partai yang tersebar di daerah masing-masing. Jika mengacu pada hasil Pilpres 2019 yang diikuti 2 pasangan calon yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno, kala itu tidak ada calon yang bisa menguasai suara di Pulau Jawa secara keseluruhan. Joko Widodo Ma'ruf Amin yang diusung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura dan PKPI unggul di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Sementara Prabowo Sandiaga Uno yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS unggul di Jawa Barat dan Banten. Jika melihat konstelasi politik yang terjadi hingga hari ini, pelaksanaan Pilpres 2024 kemungkinan besar akan berlangsung dalam 2 putaran. Pun demikian, rasanya sulit untuk pasangan calon manapun yang nantinya maju untuk menang dalam 1 putaran. Prabowo yang pada Pilpres 2019 menang di 13 provinsi, tentunya tidak akan mudah untuk mempertahankan kembali dominasi di lumbung suaranya kemarin. Terlebih lagi partai politik yang akan menjadi mesin suaranya dalam Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019. Meski demikian, Prabowo yang kini mengusung program keberlanjutan dari Presiden Jokowi berharap ada limpahan suara dari 21 provinsi yang dulu dikuasai Jokowi. Sementara Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, optimistis bisa mempertahankan dominasi pendukung Jokowi di 21 provinsi tersebut. Di sisi lain, Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB dan PKS tentu berharap suara pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang kecewa lantaran bergabung ke koalisi pemerintah akan berpindah pilihan ke capres mereka yang mengusung isu perubahan. Nasdem dan PKB juga percaya diri jika kekuatan suara mereka di Pilpres 2019 yang saat itu mendukung Jokowi akan beralih ke Anies pada Pilpres 2024. Sekadar informasi, berdasarkan penetapan hasil perolehan suara partai politik di pemilu 2019 oleh KPU,
Partai Nasdem meraih suara sah nasional 12.661.798, 9,05%. Sementara PKB meraih suara sah 13.570.097, 9,69%. Belum lagi tambahan suara dari pendukung PKS yang pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo. PKS sendiri meraih suara sah 11.493.663, 8,21% pada pemilu 2019. Namun sekali lagi, politik bukan matematika, di mana dalam politik, tidak ada yang mustahil, semua serba mungkin. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.